Yeah, came at 17. Damn. Kami masih stay di Macawa Cafe, Kolaka Utara. Nah, kebetulan di siang hari ini kita kedatangan tamu agung lah. Beliau ini merupakan salah satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, yang boleh dikata ya orangnya supel dan mau berbagi. Buktinya dia ngajak Kampung Anggrek Production ini ngopi bersama di siang hari ini, dan beliau juga ini merupakan salah satu kadis yang sangat inspiratif karena banyak inovasi-inovasi yang bisa beliau ini share biar yang lain juga minimal bisa mengikuti. Oke, siapa beliau, dan kita kenalan dulu biar lebih akrab sebelum beliau memaparkan tentang apa sih inovasi-inovasi yang beliau temukan. Baik, Bapak Dotrandes Buhari, Master Manajemen MM. Gimana kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Maaf ini kita sita lagi waktunya yang seharusnya kan bersama keluarga, tapi karena demi melihat dinas kependudukan ya, ini istilahnya kenapa sih hanya di Kolaka Utara yang seperti ini, yang ada inovasi-inovasi seperti ini. Nah, mungkin melalui video ini Bapak kita bisa berbagi, memaparkan inovasi-inovasinya Bapak. Seperti apa sih yang Bapak yang Bapak jalankan di Kabupaten Kolaka Utara ini. Tapi sebelum itu kita biar lebih akrab lagi, kita kenalan dulu Bapak. Mungkin di awal teman SD-nya, SMP-nya, SMA-nya mau reuni, mungkin bisa disebut sekolahnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada season ini. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, ya, saya perkenalkan nama Buhari. Ya, agak singkat saja. Ya, kebetulan ada embel-embelnya pernah kuliah. Ya, makanya lengkapnya DRS Buhari Magister Manajemen. Magister Manajemen. Kebetulan saya juga asli penduduk Kolaka Utara. Ya, lahir di Kolaka Utara, khususnya di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka masih waktu itu. Ya, masih sekarang sudah Kolaka Utara. Ya. Di akta masih Kolaka berarti Pak? Iya, masih Kolaka. Kemudian ya saya menamatkan, artinya lahir pada tanggal 15 Juni 1998 ya. Jadi sudah 53 tahun, sudah agak tua juga ya. Masih Pak? Iya. Kemudian menamatkan SD di Kamisi ya pada tahun 82 ya. Kemudian setelah tamat SD, karena situasi waktu itu pada tahun 82 kan di Kolaka Utara ini atau Kolaka tepatnya hanya ada 2 SMP, hanya ada di Lasisua dengan di Olo-Oloho. Dan itu susah untuk transportasi, sehingga saya ya menyeberang ke daerah selatan. Maksudnya masuk di SMP Negeri 1 Watampone, ya. Itu tamat tahun 1985. Ya. Kemudian karena keterbatasan biaya ya, karena kita kan anak petani juga. Karena itu ya, kebetulan ada keluarga yang mau ambil, sehingga saya merantau ke Sumatera ya. Akhirnya pada masuk SMA itu saya pindah sampai 3 kali SMA. Bukan berarti karena nakal ya, bukan ya. Saya sampai 3 kali pindah SMA. Ada SMA di Watampone, kemudian kelas 2 pindah di Sumatera Selatan, Palembang. Kemudian kelas 3 di Lampung. Akhirnya saya menamakan SMA di Lampung. Ya, khususnya untuk di Bandar Lampung. Setelah SMA saya kebetulan ya karena faktor biaya, akhirnya saya semester mendaftar di sekolah kedinasan. Akhirnya diterima di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Tanjung Karang. Itu masih APDN daerah. Ya. Saya menamatkan di situ sampai 1991. Ya. Setelah bekerja 2 tahun, karena kita wajib kerja 2 tahun, kemudian saya melanjutkan lagi kuliah untuk mengambil S1, tapi masih tugas belajar juga, masih biaya pemerintah. Jadi gratis ya. Alhamdulillah juga dari
Kita untuk tugas belajar itu seleksinya agak ketat juga. Ketat, ya. Iya, agak ketat. Jadinya saya masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, ya LAN RI Jakarta Iya. pada tahun 94 dan selesai 95. Ya. Kemudian S2 karena S2 kita selesai tahun 2009. Ya itu untuk sekilas pendidikan ya. Artinya memang bagi kita ya yang kurang beruntungnya di bidang ekonomi yang tidak perlu khawatir ya. Betul. Kita selalu berusaha. Karena saya sendiri sudah mengalami orang tua sudah meninggal pada usia masih 5 tahun. Yeah. Ya, dua-duanya. Akhirnya ada saja jalan kalau kita mau berusaha. Betul. Ya. Jadi seperti itu Pak, wah luar biasa pendidikannya sampai menyeberang Iya, provinsi betul. dan juga lika-liku karir di pekerjaan sudah kesana kesini. Ya. Jadi kalau masalah pengalaman kerja sih sudah tidak diragukan lagi. Sudah 30 tahun tapi. Tadi ada yang menarik Pak, waktu membahas bahwa tidak usah ragu kalau masalah sekolah. Itu saya sepakat sekali karena kita ini kan di Sulawesi ini rata-rata ya kalau di Kolaka Utara sendiri kan mayoritas Bugis ya Pak ya. Itu ada pepatah, ada apa istilahnya, ada pesan orang tua, pesan atau matua ya maka ada 3 hal yang kita tidak kita tidak akan kesusahan. Mapa sekolah, mabangu bola, mapa boting. Ini pasti ada saja bantuannya. Jadi ini selalu menjadi pegangan buat kita agar memotivasi diri kita jangan takut lah kalau ketika bicara ya 3 hal ini apalagi berkenaan dengan pendidikan. Baik Bapak, yang menarik beberapa informasi dan saya juga sempat membaca share yang namanya sekarang dunia maya Pak, kita tidak bisa menghalangi orang. Informasinya itu mau tershare kemana? Karena jejak dunia saat ini itu sudah digital sekali, jadi itu sudah bisa menembus dinding-dinding kamar masalah informasi-informasi seperti ini. Sepintas saya pernah baca dan juga saya banyak mendapat informasi dari Kolaka Utara bahwa Disduk Capil Kolaka Utara saat ini itu sangat inovatif. Ada beberapa inovasi yang telah dibuat. Dari inovasi inilah sehingga Disduk Capil Kabupaten Kolaka Utara ini banyak mendapat penghargaan dari pusat, kemudian juga dari inovasi ini menjadi pemateri, menjadi narasumber di via Zoom ya Pak ya. Nah, penasaran inovasi apa sih yang dilakukan oleh Disduk Capil Kolaka Utara ini? Ya, memang ya saya dilantik di Dukcapil itu pada tanggal 13 Maret 2020. Ya. Ya, itu kan anggaran sudah berjalan, kemudian kami berdiskusi dengan teman-teman, akhirnya kami menggelontorkan sebuah inovasi secara garis besarnya namanya inovasi Silaku O2T. Silaku O2T. Ini merupakan akronim dari Sistem Layanan Administrasi Kolaka Utara offline, online, dan terintegrasi. Hari ini kami inovasinya ditopang oleh beberapa inovasi yang langsung ada 8 kami tunjukkan, ya, makanya sangat banyak. 8 Pak? Ya, 8 inovasi yang mendukung dari Silaku ini. Iya. Oh, dari Silaku ini anakannya 8? Iya, anakannya 8. Banyak. Ya. Yang pertama ada namanya Laop Tamu di Kantor. Ya, kami layanan offline tatap muka yang dilakukan di kantor. Itu inovasinya di situ adalah kita kerja juga di hari Sabtu dan hari Minggu dan libur nasional. Iya. Ya. Kemudian yang kedua Laonduku di rumah, layanan online Dukcapil Kolaka Utara yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi kita cukup mengakses website kami dukcapil.go.id. Ya, kita langsung terhubung dengan nanti ada aplikasi berbasis WhatsApp untuk mengakses Laonduku ini. Jadi begitu masuk di aplikasi itu 8 layanan ini ada? Atau lain ada semua. Ada semua. Tinggal diklik itu langsung masuk ke WA langsung, admin. Ya, apa yang mau diurus tuh ya apakah mau mengurus dari kartu keluarga, KTPL, kartu identitas anak, surat pindah, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian. Semua ada di situ, bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga ada namanya kita namakan La Terintegrasi. La Terintegrasi. Ya, itu layanan terintegrasi 3 in 1, 5 in 1. Artinya
mengurus satu dokumen, kita mendapatkan 3 atau 5 dokumen tanpa diminta secara otomatis. Ya, salah satu contoh 3-in-1. Kita cukup mengurus akta kelahiran, jadi hanya memasukkan berkas akta kelahiran, maka kita akan mendapatkan 3 dokumen, makanya namanya 3-in-1. Kita akan mendapatkan kartu keluarga karena ada penambahan anggota keluarga, ya kita akan mendapatkan kartu identitas anak, karena kan belum ada fotonya. Betul. Kemudian kita akan mendapatkan akta kelahiran, makanya kita nambahkan layanan integrasi, dan ini otomatis tidak perlu diminta dari pengguna layanan, ya langsung dikeluarkan. Kemudian inovasi yang keempat ada namanya lajai bola ke desa. Artinya kita melakukan pelayanan jemput bola dari desa ke desa. Kemudian ada juga namanya lajai bola khusus. Layanan jemput bola khusus ini diperuntukkan kepada warga lansia, lanjut usia, kemudian dia disabilitas, kemudian dia ODGJ. Jadi kami datangi ke rumahnya untuk melakukan perekaman secara gratis tanpa dipungut biaya. Ya. Kemudian ada namanya lajai bola ke sekolah, yaitu go to school. Go to school. Ya. Itu kita peruntukkan bagi wajib KTP pemula di sekolah-sekolah SMA, kemudian untuk SMP SD kita untuk kartu identitas. Kartu identitas. Jadi mungkin yang untuk tingkat SLTA atau SMA itu mungkin yang kelas 12 sudah bisa. Sudah bisa mengurus KTP karena kita model perekamannya 16 tahun sudah bisa merekam. Nanti 17 tahun baru dicetakkan. Cetak KTP-nya. Itu sudah ya. Kemudian yang ke-6 yaitu namanya Lacedoka di kantor desa. Lacedoka di kantor desa. Ya, artinya layanan cetak dokumen adminduk di kantor desa. Ya. Jadi masyarakat cukup datang di kantor desa, di sana sudah kami latih, sudah ada perjanjian kerjasama dengan admin desa yang akan melayani. Nanti admin desa ini yang mengirim dokumennya ke Dukcapil secara online. Ya. Nanti kami setelah proses, ya kita kan ada inovasi yang terakhir itu ya yang kurir Anda ke rumah. Ya, layanan kurir antar dokumen adminduk ke rumah dengan gratis, biaya ditanggung oleh pemerintah daerah atau dari Kabupaten Kolaka Utara. Jadi dicetak di kantor desa, dari kantor desa diantar ke rumah atau seperti apa? Yang pemanya begini untuk yang kan masih ada dokumen yang tidak bisa dicetak di kantor desa seperti KTPL dan KIA. Kalau untuk yang lain-lain seperti kartu keluarga, akta kelahiran bisa dicatat karena dia menggunakan kertas HPS A4 80 gram. Jadi itu bisa diambil langsung masyarakat di kantor desa. Kemudian kalau untuk KTPL dan KIA dicetak di Dukcapil, nanti setelah itu diantar oleh kurir ke rumah masyarakat. Itu biar umum, menggampangkan karena kenapa tidak langsung ke masyarakatnya saja, Pak? Oh, tapi kan tidak semua masyarakat punya printer. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa mengapa kami Lacedoka ini kami gelontorkan juga, sedangkan kami sudah punya layanan online secara mandiri. Mandiri. Ya, setelah dalam perjalanan kami lihat bahwa masyarakat ini masih ada, karena kita di Kolaka Utara ini kan masih masyarakat pedesaan. Ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi dia tidak mempunyai HP Android, walaupun dia sangat sederhana, dia berbasis WhatsApp. Ada yang punya HP Android tapi untuk ngeprint berkasnya dia tidak ada print, repot lagi dia harus ke mana. Ya, sedangkan untuk beli kan tidak ada dijual satu-satu, kita harus beli satu rim. Jadi seperti itu kita cetakkan di kantor, nanti kita antar ke rumah secara gratis. Dan ini sudah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, itu 133 desa kelurahan. Selama ada signal di desa tersebut, ya kalaupun tidak ada signal, dia bisa menunggu di tempat yang ada signal untuk diantarkan dokumennya. Nah, ini sejak kapan diberlakukan, Pak? Sebenarnya ini diberlakukan memang baru dimulai pada awal Januari 2021 ya. Memang, tahun ini, awal Januari tahun ini. Walaupun baru dimulai, tapi alhamdulillah cukup diapresiasi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Ya. Kalau boleh saya sampaikan ya, bukan artinya menyombongkan diri. Tidak, Pak. Ini untuk menginspirasi, biar memotivasi juga yang lain, tabe Pak, yang lain, Kadis Dukcapil yang lain juga. Minimal. Ya, memang itu ya. Memang itu sebenarnya maksudnya kami ditampilkan di event-event nasional. Karena kita baru jalan 2 bulan 3 bulan sudah sangat direspon, diapresiasi dari Dirjen Kemendagri. Ya, kami langsung muncul di TV Desa. Begitu, Pak. Jadi Januari launching. Iya, Januari berlaku. launching. Penghargaannya kapan? Langsung 5 Maret 2021. Di 2-3 bulan ke depan setelah launchingnya ini. 2 bulan lebih ya. Kami sudah langsung diapresiasi, ditampilkan di TV Desa. Kita dalam acara Ngopi Bareng Dukcapil, itu sebuah acara yang tontonan wajib bagi
Dukcapil Kabupaten Dukcapil. Kota se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, 514 kabupaten kota. Bapak narasumbernya. Ya, 34 provinsi. Bagus, Pak. Terima kasih. Salut, Pak. 34 provinsi dan jajaran eselon 1, eselon 2 di Dirjen Kemendagri, di Dukcapil Kemendagri. Kami dikasih waktu ya untuk memaparkan inovasi yang ada, kemudian kami tampilkan juga video-video presentasi tentang inovasi kami. Ya. Alhamdulillah cukup sukses juga. Ya, akhirnya kemudian mungkin karena awal-awal itu kan baru satu inovasi yang kita yang kita launching, yang kita digarap yaitu kurir Anda ke rumah. Akhirnya pada November kemarin, 12 November 2021 juga kami diminta kembali lagi ke dalam acara yang berbeda, tapi masih di level nasional, yaitu Dukcapil Rakornas Dukcapil Kemendagri. Rakornas Dukcapil Kemendagri. Koordinasi Nasional ya Kemendagri dalam acara Dukcapil Belajar. Ya, kami juga di situ diminta sebagai narasumber ya untuk agar inovasi ini bisa dijadikan role model ya. Ya, adalah kalau untuk yang pertama yang dipilih dari Pulau Sulawesi hanya ada 2 ya, hanya Kolaka Utara dan Kota Makassar. Ya, kemudian untuk yang kedua ini baru kami sendiri untuk wilayah Sulawesi dan bagian timur, baru Kolaka Utara karena kita tampil pada episode ketiga. Iya. Kemudian juga ya, alhamdulillah walaupun masih skala provinsi, tapi kami juga cukup berbangga kami mendapat piagam penghargaan sebagai Dukcapil paling inovatif di Sesutra. Ya, berbangga kami di sini karena piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen Dukcapil di Wakatobi. Harus bangga, Pak. Iya, harus, alhamdulillah. Kami juga ini bangga, Pak. Ya. Kemudian juga saya pengen mengucapkan terima kasih ya, karena berkat apresiasi dari pemerintah maupun dari pemerintah pusat maupun dari provinsi ini, kami di DPRD Pak Bupati sangat diapresiasi sekali. Ya, diapresiasi. Kemudian kami ditambah biaya, kemudian dari DPRD juga pembahasan anggaran kami sangat lancar ya. Malah dikasih kami bonus apresiasi untuk ditambah anggaran sampai 50 juta. Masya Allah. Dari DPRD, bukan malah mau dikurangi, malah ditambah anggarannya akibat dari apresiasi dari pemerintah pusat dan penghargaan. Nah, selain menjadi narasumber yang Bapak tadi cerita di TV Desa, pernah enggak menjadi narasumber yang online gitu, yang secara Zoom atau apalah yang tidak offline gitu? Nah, itu tadi yang 2 kali yang menjadi narasumber itu yang TV Desa itu kan secara Zoom juga. Oh, Zoom juga. Ya, Zoom, makanya ditonton seluruh Indonesia. Dan kami pemaparan inovasi, kemudian ada penampilan video presentasi. Kemudian di Dukcapil Belajar November kemarin juga secara Zoom juga itu ya, bukan offline. Jadi dia langsung online dia. Dan semua kabupaten Dukcapilnya nonton. Ya, Bapak karena ini memberikan pemaparan itu. Karena ini merupakan tontonan wajib. Tontonan diwajibkan. Diwajibkan bagi. Berarti kalau wajib berarti Kolaka nonton juga. Iya, nonton. Mungkin waktu itu ya ada dari Kolaka juga nonton, dari Kolaka Timur ya, sebenarnya seluruh. Semoga bisa yang lain mengedukasi, Pak. Itu harapannya sebenarnya. Sebenarnya harapannya begini kan dari pimpinan sendiri, kami ditampil itu memang untuk sebagai salah satu role model ya. Maksudnya bisa dicontoh oleh kabupaten kota lain karena dianggap sukses inovasinya Kolaka Utara ini. Ya, kami juga tidak pernah minta untuk tampil di acara-acara itu ya. Kami langsung dihubungi, mungkin melihat publikasi-publikasi kami maupun dari testimoni masyarakat di media-media sosial maupun media surat kabar dan media online terkait layanan kami yang sudah bagus, sehingga kami dihubungi langsung untuk tampil di acara-acara tersebut. Betul. Nah, itu role model itu kan nggak gampang, Pak. Iya, nggak gampang. Iya. Berarti sama halnya itu kan sebagai pencetus. Nah, dari Januari mendapat penghargaan di Maret, terus sekarang sudah di penghujung tahun. Berarti sudah berjalan 11 bulan, kurang lebih 11 bulan. Bagaimana respon masyarakat terhadap hasil dari inovasi Bapak ini? Ini kan bisa dikategorikan, walaupun pemerintah pusat mengatakan bahwa ini bagus, ini role model nih. Tetapi ketika respon masyarakat juga, ini ribet, ini bagaimana, seperti ini. Tapi sampai saat ini, apa laporan-laporan dari masyarakat? Nah, itu kan ujung keberhasilan, kita dianggap berhasil ketika ada pengakuan sendiri dari masyarakat. Gimana sih? Penasaran ini, Pak?
baik ya. Sebenarnya kami masuk memang tahun 2020 Ya. sebelum ada inovasi ini. Ya. Kami membaca-baca di media maupun disampaikan langsung itu sangat, ya maksudnya image-nya kurang bagus ya. Ya, ya, ya. Untuk Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara. Setelah kami luncurkan ini inovasi, alhamdulillah mungkin tidak terhitung jumlah pujian yang masuk bagi kami, baik disampaikan secara langsung maupun melalui media-media sosial. Beberapa yang saya masih ingat karena pernah juga saya bawakan materi ini di acara-acara sebelumnya. Ya, ada dari beberapa dari sampaikan dengan sukarela dia menulis di beranda Facebooknya bahwa hebat Dukcapil Kolaka Utara, hanya pencet-pencet HP di rumah. Ya, kami dokumen terima di rumah juga, jadi tidak perlu meninggalkan tempat. Ya, ada juga walaupun hari libur kita butuh dokumen hari libur, tapi di Dukcapil tetap dilayani. Ya, kemudian ada juga bahwa khususnya yang ada di Porehu, ada yang perbatasan Luwu Timur Tolala itu berulang kali dia pasang di Facebook maupun di grup bahwa kami sangat berterima kasih, paketnya sudah sampai diantar oleh kurir, tembus di perbatasan. Jadi banyak sekali pujian-pujian yang kami dapatkan. Dari gugus COVID juga pasti, Pak. Iya betul. Karena dengan aplikasi ini, ini tidak ngumpul-ngumpul lagi di Dukcapil. Ini nih yang kemarin salah satu kenapa tercepat dipilih pada bulan Maret itu. Ya, karena kita tidak perlu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, dokumennya bisa jadi. Karena salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Luar biasa, Pak. Terakhir, apa motivasi Bapak, saran Bapak untuk kita semualah masyarakat, utamanya mungkin untuk Disdukcapil yang selain Bapak lah, mudah-mudahan bisa mengedukasi langkah Bapak ini. Kalau kami sebenarnya ya bukan berarti mengguru ya. Ya, siap. Kalau teruslah berkarya ya. Berkarya itu bukan berarti kita ingin mendapatkan penghargaan. Karena terus terang saya mencetuskan inovasi ini bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi demi untuk memberikan kebahagiaan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Karena kami punya motto spirit memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat. Ya. Masalah penghargaan itu adalah kata pimpinan kami adalah bonus yang kami dapatkan ya. Kalau itu yang kita dapatkan penghargaan itu adalah bonus yang ada pada kami. Ya, intinya kami ingin memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, gratis dan bebas pungli. Sip. Ya, baik warga Kampung Anggrek mengutip dari sepenggal kata kalimat dari Bapak Kadis Dukcapil Kolaka Utara bahwa spiritnya adalah bagaimana melakukan pelayanan yang baik. Itu motonya. Masalah penghargaan itu bonus. Ya, luar biasa, Pak. Aplaus dulu buat Pak Kadis. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Karena doa masyarakat itu bisa memperpanjang usia, Pak. Amin. Bisa juga ya memperbanyak rezeki. Ya. Salam sama Bapak Bupati. Ya, mewakili teman-teman Kampung Anggrek. Salam sama beliau karena Bapak perpanjangan tangannya khusus untuk urusan kependudukan dan catatan sipil. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik warga Kampung Anggrek, demikian dialog singkat untuk membahas tentang inovasi di Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil bisa. Dukcapil bisa. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.